Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa kembali di channel khusus kesehatan Ngobrol Sehat bersama Profesor Del Fitri Munir. Sahabat sehat sekalian, pada episode kali ini kita akan membahas mengenai isu bahwa biopsi yang dilakukan pada kanker akan menyebabkan kanker menjadi lebih ganas dan meluas. Apakah memang benar atau tidak? Kita akan bicarakan bersama pakarnya, Dr. Dedi Hermansyah, spesialis bedah onkologi. Assalamualaikum Dr. Dedi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Ya, sehat selalu ya. Ya, sama-sama, Prof. Ya, ini banyak pertanyaan-pertanyaan dari sahabat sehat kita ini. Kita tahu kalau satu kanker ya, diutak-atik bisa bangun, bisa lebih menyebar kemana-mana. Nah, kita sebagai dokter kan biopsi kan sangat penting sekali untuk menegakkan diagnosa. Di satu sisi masyarakat berpendapat biopsi itu kan melukai, mengganggu gitu ya, dan bisa-bisa jangan-jangan membangunkan lebih parah lagi. Nah, ini bagaimana sebetulnya, Dr. Dedi? Kedudukan biopsi ini kita perlu, tapi apakah memang betul itu bisa membangunkan dan lebih menyebar luas lagi penyakit kanker itu ke tubuh? Silakan, Dr. Dedi. Ya, terima kasih, Prof. Ya, jadi memang sama kita nih, Prof. Ya, sama hampir semua, hampir 80% pasien yang datang ke saya juga hampir sama pertanyaannya. Kalau sudah mendengar nama biopsi, langsung nggak mau. Langsung ketakutan, langsung dok nggak apa-apa, apa nanti nggak membangunkan singa tidur. Nah, memang begitulah yang melekat di pasien-pasien masyarakat kita ini, Prof. Ya, jadi memang sebelumnya saya sekilas saja nih, Prof, bahwa biopsi itu banyak ragamnya. Ada yang namanya aspirasi biopsi itu untuk sitologi, itu yang paling rutin dilakukan oleh klinisi ataupun pasien pun sudah tahu sendiri. Kadang tidak ke dokter, dia minta langsung ke patolog untuk dilakukan aspirasi biopsi. Namun ini tidak untuk menegakkan diagnosa, Prof. Jadi aspirasi biopsi ini hanya untuk membantu kita kira-kira si benjolan ini mengarah kemana, mengarah ke proses jinak atau mengarah ke proses ganas gitu. Walaupun kalau dibantu dengan USG, Prof, memang akurasinya bisa sampai 80-90%, Prof. Tapi kalau tidak digunakan USG itu langsung di bawah 70% akurasinya. Jadi memang harus hati-hati menggunakan ini. Nah, ada yang namanya biopsi untuk mengambil jaringan, Prof, langsung untuk diagnosa. Diagnosa kita. Nah, ini sangat penting kan buat kita, Prof. Selain mengetahui jenisnya jinak atau ganas, kita tahu sifatnya. Jadi tumor ganas ini kan punya sifat, ada yang baik, ada yang sedang-sedang, ada yang jahat. Nah, ini kita bisa dari biopsi. Nah, dari biopsi jaringan ini ada yang disebut namanya insisi biopsi. Insisi biopsi ini hanya langsung mengambil atau memotong sedikit tumornya beserta jaringan sehat, sedikit jaringan sehat di sekitar. Ada yang namanya eksisi biopsi, Prof. Ini langsung kita bulat-bulat kita ambil tumornya beserta jaringan sehat di sekitarnya. Ya tentu ada indikasi-indikasinya, Prof. Kemudian ada yang namanya core biopsi. Nah, ini yang mirip dengan aspirasi biopsi, Prof. Ini yang rutin saya lakukan dan banyak peminatnya, Prof. Karena lukanya kecil, tidak memerlukan jahitan apapun, habis dilakukan tidak memerlukan jahitan, perdarahan minimal, nyeri minimal, sangat minimal sekali. Jadi pasien-pasien yang sudah tahu pasti mintanya ini gitu, Prof. Tapi kadang memang hampir 80% pasien kita belum mengetahui tentang hal ini. Nah, seperti pertanyaan Prof tadi, bagaimana apakah bisa betul membangunkan sel kanker ini sehingga makin parah, makin besar, atau makin menyebar, atau makin paling tidak bertambah dari yang sebelum dilakukan biopsi? Nah, ini jawabannya tidak, Prof. Sama sekali biopsi ini tidak ada menyebabkan sel itu bisa menjadi lebih ganas. Satu lagi ada pendapat bahwa kalau di biopsi yang jinak jadi ganas, itu lebih parah lagi, itu lebih tidak tepat lagi, Prof. Jadi biopsi tidak bisa merubah benjolan yang jinak menjadi ganas, tidak bisa membuat yang ganas menjadi lebih ganas, gitu. Yang tidak parah menjadi lebih parah. Nah, itu ternyata sudah dipatahkan dari beberapa literatur penelitian dan dari pasien-pasien yang kita lakukan sendiri, Prof.
Nah, yang ada, Prof, memang 1-2 ada kita lakukan misalnya insisi biopsi. Setelah keluar hasilnya ganas, disarankan dia kemoterapi, pasiennya tidak melakukan. Nah, ini memang ya karena tidak dilakukan pengobatan yang benar, ya makin jadi perjalanan kankernya sebenarnya yang makin memberat, bukan gara-gara biopsinya, tapi masyarakat salah mengerti. Karena setelah diambil biopsi ini, Dok, makin melebar, Dok. Ternyata kita telusurin, ternyata sudah ditawarkan misalnya 1 tahun yang lalu sama dokter untuk dilakukan kemoterapi. Ternyata dia memilih kompres-kompres herbal yang tidak tepat herbalnya, Prof. Itu kompres-kompres yang tidak tepat obatnya, sehingga itu yang memicu sebenarnya, Prof. Jadi berubah suasana lingkungan di kankernya dengan kompres-kompres yang tidak benar tadi menjadi suasana yang lebih memicu dia tadi gitu. Jadi dipancing-pancing. Jadi bukan karena biopsinya, Prof. Gitu. Jadi sekali lagi jangan takut untuk dilakukan biopsi karena ini sangat-sangat mempengaruhi tindakan dalam penanganan suatu kanker, Prof. Asalkan dilakukan dengan yang benar. Dan setelah ketahuan hasilnya dilakukan pengobatan sesuai jenis dan sifatnya. Insya Allah tidak ada masalah tentang biopsi tadi. Baik, Dr. Dedi. Ini sangat penting sekali informasi ini untuk masyarakat kita ya. Jangan takut biopsi. Yang penting dilakukan oleh orang yang punya kompetensi dan kemudian mempunyai alat yang khusus ya. Ada 3 macam tadi ya. Biopsi yang agak insisi, kemudian yang dengan aspirasi walaupun akurasinya agak di bawah, ada yang menengah ya, core biopsi tadi itu pakai jarum agak besar. Nah, silakan nanti tentu ahlinya yang menentukan mana yang paling tepat, tergantung lokasi juga. Betul, Prof. Baik, Dr. Dedi, mudah-mudahan mungkin bisa saya tambahkan untuk payudara itu sudah kita teliti, Prof. Jadi sehabis kita core biopsi, kita waktu operasi tracknya itu jalur biopsi kita itu, Prof. Jalur biopsi kita itu kita PA kan, kita periksakan ke laboratorium patologi, ternyata tidak mengandung sel kanker. Oh, jalur tempat masuk itu ya? Jalur tempat masuknya, Prof. Padahal dilalui oleh sel itu waktu kita narik ya? Waktu narik, Prof. Nah, itu terbukti. Rata-rata operasi setelah 2 minggu kita lakukan, setelah 2 minggu biopsi, kita lakukan operasi. Kemudian kita periksa jalurnya itu kan masih berbekas tuh, Prof. Nah, kita lakukan, ternyata jalurnya saja tidak mengandung. Jadi itu mendukung kita bahwa tindakan biopsi yang kita lakukan adalah relatif aman dan tidak membuat yang jinak jadi ganas dan tidak membuat yang ganas jadi lebih ganas. Jadi mungkin bisa kita patahkan pendapat-pendapat yang membilang biopsi itu bisa membangunkan singa tidur gitu kan. Tapi memang payah sekali, Prof. Payah sekali untuk itulah tugas kita memang mengedukasi pasien-pasien kita, Prof. Mungkin bisa saya tambahkan, Prof. Baik, Dr. Dedi, terima kasih atas pencerahannya ini ya, sahabat saya sekalian. Jangan takut di biopsi karena ini sangat penting untuk menentukan diagnosa ya, di samping jenis penyakit, jenis obat yang akan dipakai ya, sangat erat sekali hubungan dengan hasil biopsi. Baik, terima kasih Dr. Dedi. Salam sehat selalu. Sama-sama, Prof. Sehat-sehat ya, Prof. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.